Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah Minggu Kantate HKBP Serpong, Minggu 10 Mei 2020. Kantate artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik minggu kita, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kita puji Tuhan dari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu sekarang kami dapat berkumpul. Kami berdoa kepadamu, karena dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah hidup yang layak, pengetahuan serta pengharapan bagi kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 2 dan 4. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ke-10 dan artinya, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Ancaman wabah virus corona saat ini masih menakutkan. Krisis ini menimbulkan pertanyaan medis, etika, dan logis yang serius. Banyak orang di dunia sakit dan banyak yang meninggal. Gereja-gereja di seluruh dunia masih ditutup dan segala aktivitas pelayanan di gereja dihentikan. Ini adalah langkah bijaksana dan perlu yang dirancang untuk menjaga orang tetap sehat. Lakukan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang lain, terutama orang lanjut usia, orang cacat, orang miskin, dan terisolasi.
Ambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Jangan berisiko menyebarkan penyakit, tetapi juga jangan lupa tugas dasar Kristen untuk membantu orang lain. Sebab Yesus berkata, "Aku sakit dan kamu datang mengunjungi aku." Tertulis di Matius 25. Bagian dari tradisi Kristen adalah merawat yang sakit dan menolong orang yang lemah dan putus asa. Dan jangan tutup hatimu untuk orang miskin dan juga mereka yang tidak memiliki atau terbatas perawatan kesehatan. Biarkan hatimu terbuka untuk semua yang membutuhkan. Jangan biarkan hati nuranimu terinfeksi juga. Berdoalah setiap saat untuk memohon kekuatan dan pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah oleh karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 239 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya
sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang kandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis HKBP Serpong menyampaikan, selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Warta Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Topik minggu ini adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. 2. Ibadah minggu. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing yang dimulai pada pukul 08.00 WIB. Kiranya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. 3. Kegiatan kategorial dan pertanggungan week secara online. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, Majelis menghimbau agar kegiatan-kegiatan kategorial dan pertanggungan week dapat dilakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Bagi yang akan melaksanakan kegiatan kategorial dan pertanggungan week dapat berkoordinasi dengan sekretariat untuk acara dan pelayanan. Keempat, mengikuti aturan protokol pandemi COVID-19. Pada masa situasi pandemi coronavirus yang disebut COVID-19, gereja tetap selalu menghimbau agar seluruh parhalado dan anggota jemaat mengikuti arahan pemerintah dan pemimpin gereja untuk mengikuti protokol guna memutus penyebaran coronavirus 19 dengan memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan. Kelima, persembahan dan ucapan syukur. Dalam masa situasi sekarang ini, kita tetap bersyukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan, dan marilah kita respon dengan menyerahkan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening kuria. Mohon setiap transfer ditambahkan keterangan pos penempatan seperti persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan lainnya. Keenam, fasilitas QRIS. Untuk memudahkan jemaat untuk memberikan persembahan maupun donasi, HKBP Serpong melalui Perartaon dan Bendahara telah bekerja sama dengan MyBank untuk mengaplikasikan QRIS dalam transfer persembahan yang ada di HKBP Serpong. QRIS mampu membuat jemaat lebih mudah memberikan persembahan atau donasi atau sumbangan non-tunai digital untuk gereja HKBP Serpong karena terintegrasi dengan semua aplikasi penyedia jasa pembayaran, Link Aja, OVO, GoPay, Dana, dan QR Bank lainnya. QRIS membuat pemberi persembahan, donasi, sumbangan yang kita lakukan akan lebih simpel karena kita hanya memerlukan satu QR
untuk semua persembahan atau donasi pada berbagai aplikasi dalam satu genggaman dan melakukannya tanpa meninggalkan rumah atau kantor. Demikian warta minggu ini. Warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada lembar warta tertulis yang dibagikan melalui WA Group. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur kepadamu Tuhan, karena kami masih dapat berkumpul secara online di Gereja Nui Bapa untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, dari hari ke hari Engkau tetap bersama kami Tuhan. Engkau tetap memberkati kami Bapa, sehingga kami mampu melangkah hari demi hari dalam aktivitas kami. Tuhan Yesus, di masa pandemi COVID-19 ini Bapa, berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk mampu memahami dan mengaplikasikan semua aturan yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan, agar kami masyarakat dapat terbebas dari pandemi ini Bapa, dan dapat memutus rantai penyebaran pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Bapa. Bapa yang di surga, berkati pemerintahan kami Bapa, dari mulai Presiden, Menteri, anggota DPR, dan semua aparatur negara sampai RT RW dan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, agar bersatu padu untuk memerangi pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan akan membawa kami melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk para ahli, para medis Tuhan, agar mampu berdasarkan berkat daripada Tuhan untuk mendapatkan serum atau antivirus ini Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kami Bapa di kemudian hari dengan bebas dan dengan berdasarkan pada hukum Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati Amang Pendeta Bapa, para sintua dan semua jemaat AKBP Serpong Tuhan, agar kami dapat sehat senantiasa Tuhan, dan dapat saling membantu di tengah pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami, keluarga lepas keluarga Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, agar kami mampu melaksanakan peran kami di rumah tangga kami masing-masing, dan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harum di dalam mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami makhluk yang berdosa Tuhan, berkati kami Bapa, hapuskanlah dosa kami agar kami mampu menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi akan mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya itu akan dapat meresap di dalam hati kami dan menjadi suluh teladan bagi kami Bapa untuk melangkah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyian Kidung Baru nomor 196 ayat 1 dan 2. Dunia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kali ini diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 10 sampai ayat 12. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 10 sampai ayat 12 saya akan bacakan untuk kita. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kali ini kita telah memasuki minggu ke-8 setelah kita beribadah di rumah masing-masing. Minggu ini kita telah memasuki minggu kantate, yang artinya bernyanyi. Dan bernyanyi merupakan sebuah ungkapan perasaan, baik itu ungkapan perasaan sedih ataupun ungkapan perasaan senang, atau mungkin juga gabungan dari keduanya. Akan tetapi bernyanyi merupakan sebuah gambaran dari sebuah situasi yang terjadi, yang pernah dialami. Saudara, kita ambil satu contoh pada masa sekarang ini. Di tengah pandemi corona, banyak orang yang menuangkan pengalaman pribadi, banyak orang yang menuangkan isi hatinya melalui nyanyian. Makanya sekarang kita lihat di mana-mana banyak lagu tentang corona. Corona begini, corona begitu, yang menggambarkan situasi yang terjadi pada saat ini. Akan tetapi ada juga lagu atau nyanyian yang diciptakan bukan dari pengalaman pribadi. Makanya ada istilah orang Batak bilang, nadila parede katanya. Artinya karang-karangan si penyanyinya itu. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perikop khotbah kita pada saat ini merupakan sebuah nyanyian keselamatan atas kemenangan Allah melawan iblis. Sebuah penyingkapan yang dilihat oleh Rasul Yohanes bahwa kemenangan itu telah tiba, bahwa keselamatan itu telah nyata di dalam anak manusia.
Yesus Kristus yang menang melawan dosa dan maut. Digambarkan dalam nats sebelumnya bahwa si iblis sang naga telah dikalahkan oleh Allah dan dia tidak memiliki tempat lagi di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah gambaran situasi yang terjadi yang disingkapkan oleh Allah kepada Rasul Yohanes, bahwa setiap orang yang percaya telah memiliki kemenangan ini. Dan itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk kita tetap bisa berkantate. Kemenangan itu adalah milik setiap orang percaya dalam penebusan Yesus Kristus yang sempurna di dunia ini. Kemenangan itu, saudara, bukan tentang apa dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Tapi kemenangan itu tentang apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Itulah kemenangan yang sejati. Untuk itulah, saudara, orang yang bernyanyi adalah orang yang percaya bahwa dia telah dimenangkan di dalam Yesus, di dalam Kristus, dan dia telah menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa bernyanyi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekarang ini? Bagaimana kita bisa bernyanyi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19? Bagaimana bau bernyanyi? Sedangkan bergereja saja kita sulit. Sedangkan beribadah saja kita masih di rumah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pemahaman inilah yang harus kita luruskan, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, walaupun kita beribadah sendiri-sendiri, sebenarnya kita sudah beribadah secara bersama. Karena kita percaya bahwa setiap saat di surga para malaikat mengumandangkan nyanyian pujian. Dan oleh sebab itu ibadah kita diikat bersama-sama dengan mereka di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika kita beribadah di rumah kita, kita juga sudah bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kita yang lain dimanapun mereka berada. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tidak ada alasan bagi kita, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk kalah dalam perang ini, untuk melawan si iblis, untuk tetap tinggal di rumah, untuk kita bekerja di rumah, untuk kita mencegah supaya virus ini tidak semakin menyebar. Asa orang tabba beakana marsahid amanginang. Akan tetapi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika di rumah pun kita tidak bisa bernyanyi, kita tidak bisa berdoa, bahkan kita tidak beribadah, disinilah letak kemenangan si iblis. Setelah dia menghentikan ibadah kita di gereja, dia pun akhirnya menang dengan menghentikan ibadah kita di rumah. Dia pun menang dengan menghentikan ibadahmu di rumahmu. Memang ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Karena kita sering beribadah, makanya kita pasti akan merindukan ibadah itu. Sama juga halnya ketika kita memiliki seorang teman
yang sering kita ajak untuk bertemu. Hingga suatu saat kita tidak bertemu dengan dia, pastinya kita akan merindukan untuk bertemu kembali dengan dia. Begitu juga halnya yang tidak terbiasa dengan ibadah. Mau kita pindahkan pun ibadah itu ke taman impian, yang tidak terbiasa tetap tidak akan pernah merindukan ibadah. Disima Partaluta, disitulah letak kekalahan kita terhadap si iblis. Si iblis akan menang setelah dia berhasil menanamkan ketakutan, setelah dia berhasil menanamkan kekhawatiran dalam diri setiap orang percaya, sehingga dia tidak lagi memperdulikan imannya dan tidak akan lagi bisa berkantate. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus menghadapi berbagai macam penderitaan selagi kita masih hidup di dunia. Akan tetapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita lemah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kalah dalam menghadapi penderitaan ini. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini. Percayalah bahwa penderitaan, bahwa pergumulan ini pasti memiliki akhir. Tuhan tidak akan pernah membiarkan pergumulan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan penderitaan ini berlama-lama menyulitkan kehidupan kita. Semua akan indah pada waktunya. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari, pengharapan yang hidup. Pengharapan di masa yang akan datang. Pengharapan kita tidak pernah berbicara tentang masa lalu. Pengharapan kita tidak pernah berbicara tentang masa kini. Tetapi pengharapan kita selalu berbicara mengenai masa yang akan datang. Pengharapan kita adalah pengharapan eskatologis. Seperti dikatakan Jurgen Moltmann dalam Theology of Hope, setiap orang yang percaya pasti akan menerima kemenangan itu dari Allah di hari yang telah ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, disitulah letak kekuatan iman Kristen. Di sido hagogo otak yang tetap mampu menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan dalam segala situasi. Untuk itu mari nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah melalui segala perbuatan kasih di setiap situasi tanpa alasan, tanpa beralasan. Mari saling menopang, mari saling mendoakan, mari saling memberi untuk kita bisa melewati penderitaan di masa-masa Covid ini, agar kita bisa bersama-sama melawan Covid ini. Saudara, Corona not just about me. Corona not just about you, but Corona about us. Kita tidak bisa menang jika hanya dengan kekuatanku. Kita tidak bisa menang jika hanya dengan kekuatanmu. Tapi kita bisa menang dengan kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu setia
dalam setiap lini kehidupan kami, baik suka maupun duka. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap pergumulan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami juga sungguh berterima kasih untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati firman itu dalam hati kami, sehingga melalui itu kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang tetap bisa dan mampu untuk berkantate, mampu untuk menyanyikan nyanyian keselamatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit mereka, terlebih Tuhan ketika mereka mengalami sakit corona, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah tabib yang hebat. Engkau mampu menyembuhkan mereka Tuhan melalui obat-obat yang mereka makan. Terlebih juga Tuhan, Engkau berkati setiap perawat, setiap dokter yang bekerja untuk proses pengobatan mereka. Ajari mereka Tuhan, sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik untuk kesembuhan saudara-saudari kami itu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terkena dampak ekonomi akibat dari situasi sekarang ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang bekerja melalui orang-orang percaya yang ada di sekitar mereka, supaya mereka juga terpelihara oleh-Mu di dalam kasih karunia-Mu. Mereka mampu tetap bertahan, mereka mampu untuk melewati situasi yang sangat sulit ini, dan mereka pun bisa menang bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa terkhusus untuk Parhaladu. Saat ini Tuhan, Engkaulah kiranya yang tetap memberikan kepada mereka kesehatan dimanapun mereka berada. Engkau kiranya Tuhan menyertai mereka, terlebih Tuhan dalam melakukan setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Jauhkan segala sakit penyakit Tuhan, sehingga melalui mereka pelayanan kerajaan Tuhan tetap berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memohon ampun. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.